اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa yanbaghi li talibil ilmi an yahtariza anil akhlaqiz zamimati fa innaha kilabun ma'nawiyyatun. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun aw qalbun wa innama yata'allamul insanu biwasitatil mulki. Wa yanbaghi, dan seyogyanya, yakni sepantasnya, li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu, ayyahtariza anil akhlaqiz zamimah, bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu dapat mencegah dirinya anil akhlaqiz zamimah, daripada akhlak-akhlak yang tercela. Jadi sudah sepantasnya dan seharusnya bagi orang-orang yang menuntut ilmu, yang ingin mencari kemanfaatan dan keberkahan ilmu, maka dia harus mampu menahan dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang tercela. Kalau dia ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkah, bukan pintar, tapi ilmu yang manfaat dan ilmu yang berkah. Salah satu di antaranya, katanya, buat orang yang ingin mendapatkan ilmu yang tersebut, yaitu ilmu yang penuh dengan keberkahan, ilmu yang manfaat, ayyahtariza anil akhlaqiz zamimah, bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu hendaklah dia mampu menjaga, memelihara dirinya daripada akhlak-akhlak yang tercela. Jawab itu, kalau kita pengen dapetin ilmu yang manfaat, kalau kita lagi nuntut ilmu, pengen dapetin ilmu yang berkah, yang manfaat, hindarin daripada akhlak yang apa?
antar jalan. Akhlak ini dua, bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan perkataan. Orang yang menuntut ilmu harus bisa menjaga auratnya dia, harus bisa menjaga tutur katanya dia. Jangan sembarangan kasar ngomongnya, bukan tempatnya orang yang menuntut ilmu. Git manggil orang, monyet sini lo, bego sini lo. Orang yang menuntut ilmu, orang yang punya ilmu enggak gitu. Makanya kalau kata Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syafi'i Al-Bani, bedain antara orang yang ngaji sama orang yang enggak ngaji. Kalau orang yang enggak ngaji ngomongnya kasar, pantas nggak? Enggak. Kalau ada orang yang nggak ngaji, nggak hadir ke majelis ilmu, akhlaknya nggak bagus, ya wajar aja, emang dia nggak ngaji. Dia jahil dengan hal yang seperti itu. Tapi buat orang yang menuntut ilmu, tidak lagi dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, baik maksiat zahir maupun maksiat apa? Yang batin. Orang yang menuntut ilmu enggak, tangannya enggak kasar, kakinya enggak kasar, mulutnya enggak kasar, matanya mau orang lain masih apa aja, apalagi mau orang-orang yang dimuliakan di sekitar dia, sama ayahnya, sama ibunya. Jangan sekali orang yang menuntut ilmu itu bertindak akhlakuz zabimah, terutama kepada guru dan kepada kedua orang tuanya. Jangan. Sama orang tua jangan lagi mukul, jangan lagi nendang, jangan lagi kasar mulutnya, melototin aja. Nanti melototin, kita melototin aja itu sudah termasuk durhaka sama orang tua kita. Melototin doang, Pak. Makanya kata Nabi dalam satu hadis, ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nazratan rahmah. Tidak ada di antara seseorang yang memandang dia kepada kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan penuh cinta kepada kedua orang tuanya, illa kataballahu biha lahu hajjatan maqbulatan mabrurah, kecuali Allah akan berikan ganjaran pahala sebagaimana pahalanya orang yang pergi haji, hajinya makbul dan hajinya diterima oleh Allah. Orang yang memandang ayahnya, ibunya dengan pandangan kasih sayang, itu pahalanya aja udah seperti itu, bisa mendapatkan ganjarannya seperti orang yang pergi haji, bukan hanya mabrur tapi makbul. Jadi orang bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur enggak mesti harus wukuf di padang Arafah, enggak mesti harus tawaf di Baitullah. Kita bisa mendapatkan haji, pahala haji yang mabrur, makbul, kalau kita bisa berbuat baik kepada siapa? Orang tua kita. Itu makdam saja. Makanya sebaliknya, rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi, tidak ada di antara seseorang yang dia memandang kepada wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kebencian. Paham maksudnya? Dengan pandangan kebencian, apa, melototin emaknya, melototin bapaknya, cukup kata Nabi, hal itu sudah menunjukkan anak itu durhaka sama kedua orang tuanya. Melototin doang, mukul nggak? Mukul nggak? Dia nggak mukul, dia nggak nendang, dia mau kasar nggak, dia nggak ngomong mak bego lu mak, nggak. Hanya sekedar mandang dengan pandangan seperti itu sudah durhaka. Bagaimana Allah akan bukakan pintu-pintu hati kita bisa menerima ilmu kalau seandainya tua kita tidak rela kepada kita, saudara. Imam Abu Hurairah, Imam Bukhari, seorang imam besar dalam ilmu hadis, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali dia melihat
ibunya terlebih dahulu. Dia pengen nyenengin dulu emaknya, baru dia belajar. Dia nggak minum sebelum emaknya minum, dia nggak makan sebelum makan. Ini keberkahan dia. Makanya wajar bagaimana baktinya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sama ibunya, sehingga ilmunya bisa manfaat seperti sekarang ini. Orang yang udah ratusan tahun yang lalu, tapi sampai gini hari ilmunya masih dipakai. Ini kitab yang kita baca, ini berhaluan Al-Imam bin Ismail Al-Zarnusi, lebih banyak dia kiblat kepada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah udah lama meninggalnya, tapi gini hari dia menjadi sebuah referensi ilmu buat kita. Manfaat ilmunya. Kenapa? Karena baktinya sama orang tua luar biasa. Jadi kuncinya itu, saudara. Bakti sama kedua orang tua, bakti sama Allah Subhanahu wa ta'ala, cukup udah. Ridallah fi ridha walidain wa syukrullah fi syukri walidain. Nah, oleh karena itu sudah sepantasnya, sudah sewajarnya, sudah seyogyanya li talibil ilmi, bagi orang yang menuntut ilmu itu ayyah tarida anil ahlakiz zamimah, dia harus meninggalkan daripada akhlak-akhlak yang tercela. Jangan, ya, akhlak-akhlak yang tercela, baik itu perbuatan maupun perkataannya. Ada orang akhlak perbuatannya baik, kalem banget, cuman kalau lagi ngomong, ada nggak yang begitu? Ada. Kayaknya kalem banget lawannya. Kalau ngomong pedesnya bagaimana, saudara? Masya Allah, alhamdulillah subhanallah. Fa innaha kilabun nawiyah, karena bahwa akhlak zamimah, akhlak yang tercela itu kehinaannya diibaratkan seperti seekor apa? Anjing. Anjing makhluk yang hina, saudara. Dia beda sama kambing, dia beda sama sapi. Dia memang tidak sebesar gajah, tapi kalau kita digigit anjing, kita dijilat anjing, enggak cukup kita bersihin hanya dengan satu sapuan air, enggak cukup. Dia harus bersih. Kalau dibersihin dengan berapa kali? Dengan 7 kali air, saudara. Salah satu diantaranya harus dengan. Ini menunjukkan kehinaan daripada binatang anjing itu. Orang yang berakhlak zamimah, orang yang berakhlak tercela, diibaratkan fa innaha kilabun ma'nawiyah. Sama dulu dia seperti apa? Anjing. Hina orang yang seperti itu. Akhlak yang zamimah berarti sama seperti anjing kehinaannya. Masya Allah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaika baitan fihi suratun aw qalbun. Masyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, la tadkhulul malaika, tidak akan sampai, tidak akan masuk para yakni malaikatur rahmah baitan, di dalam satu rumah, fihi, di mana di dalam rumah itu suratun au qalbun, ada surah, ada apa, lukisan-lukisan, ya, apalagi ada patung, au qalbun, atau ada masuk, ya. Ini menunjukkan kehinaannya. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam satu rumah kalau di dalamnya ada apanya? Anjing. Kalau di dalamnya ada anjing. Wa fi ba'di riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyaratkan, memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Aliun, wahai Ali, lam tadkhulil malaikatu baitan fihi, tidak akan masuk malaikat rahmat ke dalam satu rumah yang mana di dalamnya itu tasawiru atau tamathilu,
ada lukisan-lukisan dan ada patung-patung, juga ada au kalbun atau ada apa? Anjing. Au akun liwalidayhi au baitan la yadkhuluhu dhaifun. Masya Allah. Dalam kitab Wasiyatul Mustafa lil Imam Ali, kata Rasulullah, ya Ali, wahai Ali, tidak akan masuk ke dalam rumah apa malaikat rahmat itu apabila di dalam rumahnya banyak lukisan-lukisan, banyak patung-patung, banyak apa namanya ada anjingnya, kemudian juga ada awakun liwalidayhi. Kalau di dalam rumahnya ada anak yang durhaka sama orang tua, malaikat rahmat nggak masuk tuh. Kalau di dalam rumah itu ada anak yang apa? Yang durhaka sama orang tua, atau aubaitan la yadkhuluhu dhaif, atau rumah itu tidak pernah dimasuki atau didatangi siapa? Tamu. Tuh rumah kalau kagak didatengin tamu, nggak pernah didatengin sama tamu, itu menunjukkan malaikat rahmat tidak masuk ke dalamnya. Karena dhaif ya'ti bil barakah, karena tamu datang membawa apa? Keberkahan kita. Jangan bangga dulu punya rumah lantai 2, lantai 3, gedenya luar biasa, sementara kagak ada yang pernah. Jangan orang lain, saudaranya aja nggak datang, masya Allah. Orang lain kagak bisa datang, semuanya nggak bisa datang, udah takut aja awalnya. Kenapa? Gede banget tulisannya di depan. Awas, ada juga. La haula wala quwwata illa billah. Jadi malaikat rahmat yang Allah tugaskan untuk selalu datang ke rumah kita. Dia akan datang fi kulli yaumin wa lailatin, tiap hari, satu hari satu malam itu malaikat rahmat datang ke rumah kita. Apalagi kalau anak perempuannya banyak. Anak perempuan banyak, malaikat rahmat sering datang. Bukan bini banyak, anaknya yang banyak. Kalau anak perempuan yang banyak itu yang sering datang tuh malaikat rahmat. Dalam satu riwayat kalau dia punya anak perempuan banyak, malaikat rahmat datang sehari 12 kali nengokin. Punya anak perempuan 12 kali itu dia datangin, dia tengokin. Ya, masya Allah. Dia akan datang ke kita, tapi dia akan tercegah, nggak mau datang karena ada yang hina di dalamnya, ada penghalang. Siapa? Al-akhlaqus zamimah, akhlak yang tercela itu diibaratkan seperti apa? Anjing. Artinya apa dengan kaitan kita? Wa innama yata'allamu al-insan biwasitatil mulki. Itu dia. Rumah tidak akan didatangi oleh malaikat rahmat kalau seandainya di dalam itu ada yang hina, anjing. Wa innama, dan hanya saja yata'allamul insan, orang-orang yang sedang belajar itu biwasitatil mulki, adalah melalui sebuah perantaraan para malaikat. Masuknya ilmu kepada kita tidaklah al-ilmu minallah. Ilmu itu datangnya dari siapa? Allah. Dihantarkan itu ilmu melalui para malaikat. Malaikat tidak akan mendatangkan ilmu kalau ada yang hina di dalamnya. Paham tidak maksudnya? Sebagaimana tidak masuknya malaikat rahmat ke dalam satu rumah karena di dalamnya ada yang hina. Sama dengan kita yang menuntut ilmu. Kan innama yata'allamul insan, bahwasanya orang yang menuntut ilmu itu perantaranya adalah siapa? Para malaikat. Ini malaikat kagak jadi ngirimin, Pak. Ngapa? Ini orang akhlaknya nggak bagus, kotor. Paham ya? Kotor dia. Maka dia akhlak yang tercela itu termasuk daripada pencegah daripada masuknya ilmu kepada kita. Makanya jauhi orang yang menuntut ilmu itu. Jangan dengan akhlak-akhlak yang tidak bagus. Sering saya sampaikan. Makanya betapa kita dinasehati buat orang yang menuntut ilmu itu. Ada 3 nasihat ini yang mesti kita tanamin ulang itu. Yang pertama, orang yang menuntut ilmu itu harus menanamkan dalam dirinya khaufillah,
fi sirri wa alaniyah. Tanam di dalam diri orang yang menuntut ilmu itu rasa takut kepada Allah, baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan beramai-ramai. Tanamin rasa takut kita sama Allah. Buat orang yang menuntut ilmu itu takut dia sama Allah, gak berani dia ini itu karena takut kepada Allah. Tanamin. Yang kedua, buat orang yang menuntut ilmu itu dianjurkan, dinasihatin apa? Amsik lisan, jaga apa? Lisanmu. Jangan banyak ngomong orang yang menuntut ilmu. Rubah mulutnya itu menjadi lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir, enggak keluar dari mulutnya kecuali adalah kalimatut thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Tanemin rasa takut bagi menuntut ilmu. Entar kalau dia udah pinter, kalau dia udah hebat, udah jadi orang yang berilmu, kalau dia takut sama Allah, dia nggak berani macam-macam, nggak berani yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal dan lain sebagainya. Kenapa? Takut sama Allah. Yang kedua, orang yang menuntut ilmu itu jaga lisannya. Nih, jaga lisan kita. Agak pantas orang yang menuntut ilmu itu ngomongnya ngomong kasar dan kita ingat pesannya apa? Fanzur hubzuka, maka perhatikanlah makananmu. Orang yang menuntut ilmu ini ya jangan makan sembarangan. Itu kalau bisa yang subhat jangan dimakan, apalagi yang apa? Yang entar di akhir kitab ini akan diceritain. Dari akhir kitab ini makanannya, ininya, itunya dan lain sebagainya, ya, kesana, masya Allah. Wal akhlaqu zamimah tu'rafu fi kitabil akhlaq, dan akhlak-akhlak zamimah yang tercela itu tu'rafu fi kitabil akhlaq, dapat diketahui dalam kitab-kitab akhlak. Perlu kita belajar akhlak, perlu kita belajar adab, perlu kita belajar tata krama, etika, karena dalam Islam itu adab itu paling utama. Zinatul ilmi bil adab wat tawadhu. Zinatul ilmi, indahnya ilmu itu, ya bagusnya ilmu itu bil adabi wat tawadhu, adalah dengan sebab adab dan tawadhu. Aura keilmuan seseorang itu terlihat dengan sebab adabnya. Pinternya luar biasa, pinternya luar biasa, Quran hafal, hadis hafal, bahasa Arab bagus, paham? Tapi adabnya nggak bagus, orang akan anggap remeh, Pak. Kagak diopainin sama orang. Bener dia pinter, mensombongnya, ininya tuh. Karena akhlaknya nggak bagus, adabnya nggak bagus, banyak profesor dia, ini dia, tapi dicemoohin di mana-mana, dikata-katain di mana-mana. Tuh yang kita nggak mau. Padahal kalau bicara pinter dia. Kalau bicara pinter mah luar biasa, tapi semua orang mencaci, mengata-katai. Ini menunjukkan kehinaan daripada dirinya. Kenapa? Karena tidak ada adab, akhlak, dan adab ini perlu. 90% perjuangan Nabi Muhammad di dalam mengembangkan dakwah bil adab, dengan akhlak. Banyak orang-orang masuk Islam karena akhlaknya Nabi Muhammad, karena tutur katanya Nabi Muhammad. Ini yang menyebabkan itu. Makanya adab ini perlu. Sebab sekarang ini ada segelitiran pemahaman orang yang tidak mengatakan nggak perlu itu akhlak, ilmu sufi, apa tasawuf dan lain sebagainya, nggak perlu, nggak ada, nggak diajarkan dalam Islam. Kata siapa nggak diajarkan dalam Islam? Makanya mereka pinter, mereka hitam jidatnya, jago dia bahasa Arabnya, tapi adab tidak ada. Nggak pernah maaf ucap sama guru, biasa aja, nggak ada cium tangan, nggak ada hormatnya, nggak ada ininya. Padahal mah Quran hafal, hitam jidatnya Pak, tapi nggak ada penghormatan seperti itu. Makanya aura keilmuannya itu nggak ada.
nur daripada ilmu itu nggak masuk. Tapi kalau bicara pinter dia. Kalau bicara masalah pinter, tapi tidak ada nur ilmu itu. Jangan lagi buat orang lain, buat dirinya saja tidak. Buat dirinya ada tidak. Yang ada keluar dari mulutnya selalu hal-hal yang membuat kerisuhan dan keresahan. Itu saja yang dibahas. Gini hari masih ngomongin bid'ah, gini hari masih ngomongin tahlil itu sesat, maulid itu ini segala macam. Ayo, di mana ilmunya kalau begitu? Nggak ada nurnya, nggak ada cahaya daripada itu. Kenapa? Yang masuk kepada dia adalah kegelapan dan kebencian. Ini yang perlu. Tapi kalau dia belajar adab, enggak. Sangat keilmuannya sampai kepada guru-gurunya. Dia lihat bagaimana guru-gurunya, adab-adabnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu buat kita. Nah, dari kitab akhlak itu, wal akhlaquz zamimah, dan akhlak yang tercela itu, ya, tu'rafu fi kitabil akhlak, akan dibahas itu di dalam kitab-kitab apa? Akhlak. Ada kitab khusus yang membahas daripada tentang itu semuanya. Ada babnya enggak? Kita baca di sini kitab apa? Kifaru. Hidayatul Azkiyah. Kita baca Minhajul Abidin, kita baca Ihya Ulumuddin. Itu subhanallah. Penting kita untuk amal. Wa kitabina hadza, kata Syekh Ibrahim bin Ismail, wa kitabina hadza, dan kitab kami yang ini yang kita baca ini, la yahtamilul bayanaha, enggak membahas, menjelaskan tentang itu semua. Paham tuh maksudnya? Ya, kalau pengen belajar, pengen mengetahui apa saja yang dimaksud daripada akhlakul zamimah, akhlak yang jelek, akhlak yang bagus, ada dalam kitab tersendiri. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim enggak dibahas secara komplit. Di dalam kitab ini enggak dibahas itu. Ya, enggak dibahas semuanya, tapi katanya khususan, terutama sekali kalau di dalam kitab ini diharapkan kepada orang yang menuntut ilmu itu, dia harus menjaga dirinya daripada akhlak-akhlak yang tercela, khususan anit takabburi. Buat orang yang menuntut ilmu, khususnya nih, jauhin dari sekian banyak sifat-sifat yang tercela. Jauhi sifat apa? Sombong. Jauhin kan? Sifat sombong. Dalam menuntut ilmu, jauhin kita. Karena memang salah satu yang menyebabkan orang bisa menjadi sombong, ziyadatul ilmi, bertambahnya ilmu. Orang kalau udah bertambah ilmu, kadang-kadang kalau dia nggak kuat daripada pondasinya, maka dia gampang menjadi orang yang sombong. Ya, jadi orang yang sombong kalau dia bertambah ilmunya. Ini hati-hati juga nih. Ya, jadi bertambah ilmu juga bisa menyeret kita kepada apa? Sombong. Apalagi ada lagi yang terakhir, ziyadatul ibadah. Ya, menambah ibadah juga bisa jadi orang sombong. Kan ibadah betulnya kan bagus nggak? Bagus nggak? Bagus, menambah ibadahnya. Nggak pernah tahajud jadi tahajud, bagus. Nggak pernah duha jadi duha, bagus. Namanya memperbaiki ibadah kita. Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Emang minta kita, Allahumma inni ala husni ibadatika. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah kami, bantulah kami, ala husni ibadatika, agar kami bisa memperbaiki ibadah kami, memperbagus ibadah kami. Yang tadinya nggak pernah tahajud jadi tahajud, yang nggak pernah duha jadi duha. Nambah apa kurang? Nambah apa kurang? Nambah. Tapi ketika dia tahajud, ketika dia duha, kemudian tumbuh di situ setan masuk. Nah,
Masuk batu setan, bisikin dia, ya Allah lu bagus amat tuh jadi orang. Kayak di kampung ini, lu doang yang rajin tahajud. Ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa? Tuh itu. Kita bilang emang banget. Setan masuk tuh, timbul takabur, timbul riya. Ya Rabbana Allahumma tahhir a'malana minal riya, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, wa alsinatana minal kazib, wa a'yunana minal khiyanah. Minta Pak tiap hari. Allahumma tahhir a'malana minal riya. Ya Allah, bersihkanlah amal-amal kami dari apa? Dari riya. Bersihin ya Allah ngaji ini dari riya. Jangan sampai ada riya, jangan sampai ada ujub, jangan sampai ada sombong dalam ngaji kita. Ya, jangan yang sombong. Semua kita. Kadang-kadang kita sombong. Kalau hafal 2-3 ayat sombong. Kalau hafal 3 hadis sombong. Marah kalau nggak dipanggil ustaz. Ya Allah. Alhamdulillah. Apa yang kita mau sombongin sih? Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah berikan kepada kita ilmu itu kecuali apa? Sedikit banget. Apa yang kita mau sombongin? Masih ada lagi orang-orang yang lebih hebat dari kita. Masih ada lagi orang-orang yang lebih luar biasa dari kita. Apa yang kita mau sombongin? Yang kayak gitu. Ya, insya Allah. Khusus kabur, terutama buang buat orang yang menuntut ilmu itu sifat apa? Sombong. Padahal sifat tercela banyak kan? Banyak kan? Banyak. Kenapa sombong? Karena ini dosa yang pertama yang ada di muka bumi ini. Ini yang menjerumuskan orang sombong itu. Sampai-sampai Allah haramkan orang yang sombong masuk ke dalam surga. Diharamin sama Allah. La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan dimasukkan dia ke dalam surga apabila orang itu di dalam dirinya ada sifat sombong sebesar biji sawi aja, sebesar atong saja, udah diharamkan dia masuk ke dalam apa? Surga. Nggak bisa masuk. Iblis diusir dari surga bukan karena dia tidak taat, bukan karena dia tidak ibadah, bukan karena dia tidak berilmu. Luar biasa ilmunya iblis, luar biasa ibadahnya iblis, luar biasa. Tapi kenapa dia dikeluarkan dari surga? Sombong. Sombong. Jadi buat orang yang menuntut ilmu, apalagi orang yang berilmu, paham ya? Buat yang menuntut ilmu aja nggak boleh sombong, apalagi yang sudah berilmu. Jangan buang tuh sifat-sifat itu, sifat sombong itu. Masya Allah. Al ilmu harbun lil muta'ali kasaidi harbun limakanil ula. Begitu katanya. Ya. Apa al ilmu harbun lil muta'ali? Ilmu adalah katanya harbun. Harbun itu apa? Perang. Ya, memusuhi ilmu ta'alli terhadap orang-orang yang sombong. Artinya orang ilmu sama sombong itu nggak pernah aku, ya nggak pernah aku. Ilmu dengan kesombongan, kita jauhin sombongan itu, tawadunya ini. Tapi kalau ada orang yang sombong, mau sombong lagi boleh nggak? Hah? Halo? Oh boleh. Ada orang sombong nih, kita sombong lagi gitu sama dia, boleh nggak? Hah? Memang ada hadis at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. At-takabbur 'alal mutakabbir, sombong kepada orang yang sombong, sedekah. Asal jangan niatin sombong. Tapi kita mau beli pelajaran sama dia, jangan sombong. Makanya kita sombongin. Ada orang sombong banget,
ngomong kemana-mana, gara-gara camat datang rumahnya. Gue deket banget sama camat ini itu dan lain sebagainya. Waduh, bukan mau sombongnya bukan main. Kita ngomong sama dia, tadi gubernur habis ngomong sama gua. Tuh sombong gak? Lu camat. Tadi gubernur ngomong gua habis makan bareng mau segala macam. Itu namanya sombong kepada orang yang sombong. Tidak boleh sombong kepada orang-orang yang sombong. Nah, ini ada orang kalangan-kalangan tertentu tadi menyombongkan ilmu. Makanya kata Imam Syafi'i, sombong ilmu, dikit-dikit pengen debat, dikit-dikit pengen itu dan lain sebagainya. Ada ya itu mulu. Yang dibahas itu mulu lagi. Ini besok ya, ramai. Ya, karena sebentar lagi datang bulan apa? Oh, boleh lah. Sayyiduna diomongin, ngomong Sayyidina, ngomong ini, astagfirullahaladzim. Ya, kita lagi gimana tadi gitu. Jadi kita ada khawatiran karena hal-hal yang seperti ini sebetulnya sudah dibahas, sudah diselesaikan oleh ulama-ulama salaf yang terdahulu. Udah selesai. Baca apakah doa sampai atau tidak. Ibnu Taimiyah itu sebagai guru besarnya mereka kaum Wahabi itu menyatakan bahwa yang namanya bacaan Quran doa buat orang yang sudah meninggal dunia sampai itu Ibnu Taimiyah tuh. Lu ngomong begini udah pintu begitu. Coba lu begini ya Allah ya Rabbana. Al-ilmu harbun lil muta'alim, bahwa yang namanya ilmu tidak akan sama, tidak akan bercocokan dengan orang yang sombong itu. Kasaili harbun lil makanil ali, sebagaimana mengalirnya banjir ke tempat-tempat yang tinggi. Yang namanya banjir pasti kemana? Kepada yang rendah. Air itu turunnya kepada yang ke bawah, kagak mungkin ke atas. Ya, jadi tidak akan bisa seperti itu. Begitu juga katanya jiddin la jiddin kulla majdin fahal jaddu bila jiddin bimuzdin. Masyaallah. Fakam abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Bijiddin la bijiddin, ya, kulla majdin. Artinya setiap kemuliaan dan kesuksesan itu tidak bisa diraih karena apa namanya datangnya karena karunia Allah, bukanlah bijiddin, bukan hanya sebatas karena kesungguhan saja. Kemuliaan yang kita dapatkan itu bukan hanya sebatas karena kesungguhan kita, tapi itu semua tidak lain adalah pemberian dari siapa? Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesungguhan dalam menuntut ilmu bagus nggak? Bagus nggak? Bagus, tapi jangan menggalikan sombong kamu. Gua pinter begini, kalau gua rajin belajar, paham? Karena gua rajin belajar, gua ini pantas kalau gua pinter kayak begini. Gak ada urusan sama Allah. Pagi sore gua belajar, gua ngapal, gua ini segala macam tuh. Itu namanya sombong namanya. Yang kayak begitu. Nah, dikatakan di sini bijiddin la bijiddin kullan adin. Fahal jadun bila jiddin bimuzdin. Apakah keagungan dapat diperoleh katanya tanpa adanya kesungguhan? Tidak bisa. Kemuliaan akan dapat kalau dia bersungguh-sungguh. Yang tidak diperbolehkan itu kesungguhan menjadi alasan paling utama buat diri dia, bukan karena karunia Allah dia jadi mulia. Paham gak maksudnya? Ya. Makanya dulu pernah ada kisah, ada orang umurnya sehingga panjang 350 tahun. Umurnya 350 tahun, hidupnya setiap hari hanya untuk apa? Ibadah sama Allah. Pagi, siang, sore, malam, tiap hari, siang puasa, malam qiyamul lail. Tiap hari 350 tahun ibadah. Hebatnya luar biasa ini orang. Meninggal, ketika orang itu meninggal, Allah panggil malaikat. Apa kata Allah? Ya malaikati udkhuluhul jannah
birahmati, malaikat masukkan dia ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Masukin tuh ke dalam surga karena apa? Karena rahmatku, kata Allah. Masuklah dia ke dalam surga. Ketika dia masuk ke dalam surga, dia nolak, dia protes sama Allah. Apa kata dia? Ya Rabb, aku masuk surga ini bukan karena rahmatmu. Aku masuk surga ini karena ibadah yang aku kerjakan. Wajar kalau aku masuk surga. Tuh, paham maksudnya? 350 tahun aku ibadah. Habis waktuku hanya untuk ibadah. Lapar aku tiap hari berpuasa. Malam aku kurang tidur. Tiap malam aku bangun, aku baca Quran dan lain sebagainya. Wajar dong kalau aku masuk. Kata Allah, tidak, aku masukkan engkau ke dalam surga karena rahmatku, kata Allah. Kata dia, enggak. Kata Allah, karena rahmatku, enggak. Sampai ditanya, orang mana sih? Orang Minang. Ini siapa? Keras banget dia menganggap dia masuk karena ibadahnya dia. Nih, kalau orang itu ada sifat sombong dalam dirinya, ini kata Allah apa? Udah sih, ente pengen hitung-hitungan mana? Nih kalau bahasa kita, ente pengen hitung-hitungan mana? Ayo kumpulkan ibadah 350 tahun itu, kumpulin. Sholatmu yang 350 tahun, puasamu, baca Quranmu, ibadahmu, ngajimu 350 tahun, banyak nggak kira-kira? Dikumpul itu sholat 350 tahun, dikumpul itu puasa 350 tahun, di satu semuanya kumpul. Baik, udah kumpul semua, ayo ambil timbangan, kita timbang dengan rahmat atau nikmat yang aku berikan kepada aku, kata Allah. Aku gak semua ambil nikmat dan karunia yang aku pernah berikan sama kamu. Aku ambil dua mataku, katanya. Masya Allah. Diambillah dua matanya, ya, dua matanya diambil untuk ditimbang. Ternyata ketika ditimbang dua mata dan 350 tahun ibadah, ternyata beratan mata ini, saudara. Di situ baru dia sujud kepada Allah, minta ampun dan bertobat. Aku gak bisa bayangkan, ya Allah, gimana aku bisa ibadah kalau mataku tidak bisa melihat? Bagaimana mungkin aku bisa membaca Al-Quran kalau tidak melihat? Bagaimana mungkin aku bisa tawaf mengelilingi Ka'bah kalau tidak ada mataku? Ini baru di mana? Maka 350 tahun kalah dengan mata, nikmat yang Allah berikan. Subhanallah. Belum lagi nikmat telinga, belum lagi nikmat tangan. Makanya kita tidak boleh menyombongkan itu, katanya. Ya, berapa banyak orang-orang yang mendapatkan kemuliaan itu tidak lain semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Fakam abdin yaqumu maqafa hurri. Berapa banyak abdin, hamba sahaya, yaqumu maqama hurri, dia mampu berdiri dalam maqam orang yang merdeka, padahal budak, paham ya? Tapi dia bisa mendapatkan maqam yang tinggi seperti ini. Wa hurri yaqumu maqama abdin. Tapi berapa banyak orang yang merdeka tapi menempati kedudukan daripada hamba sahaya. Nggak nyangka kita, maaf berguna. Ada sarjana terhebat dari Indonesia dengan nilai yang luar biasa. Pas dilihat nggak taunya bapaknya tukang beca. Ada nggak? Ada. Dia punya makom yang luar biasa karena ada kesungguhan di dalam dia untuk ilmu. Tak berapa banyak wakam hurin yaqumu maqama abdin. Berapa banyak orang yang merdeka, hebat, kaya dia, tapi dia jadinya seperti menempati kedudukan hamba sahaya. Terlena dengan kekayaannya, terlena dengan kenikmatan-kenikmatannya, santai, tidak mau ngaji, nggak mau belajar, nggak mau ini itu, terbuai dengan segala macam. Akhirnya dia menjadi kehidupannya seperti hamba sahaya, masuk penjara. Padahal semuanya ada.
segala sesuatunya ada. Masya Allah, kalau bicara kaya paling kaya dia, TV punya, mau ngapa-ngapain ada, begitu kan? Mau sarapan kagak bingung, selalu ada, belum bangun ada tuh sarapan. Mau pakai mobil yang mana, macet naik helikopter, duitnya pribadi, semuanya ada. Tapi kenapa dia ditangkap? Kenapa dia harus masuk penjara? Berdua lagi, laki bini. Enggak bener ini. Ada nggak? Siapa? Apa yang nggak punya? Kalau bicara duit, Masya Allah, semuanya ada, semua segala macam. Berapa banyak orang-orang yang seperti itu? Berapa banyak? Makanya perlu disirami hati kita. Siramin itu terus kami adem enak gitu. Tadi Hawa juga rahmat kita, betul ya? Udah ada kok enak, udah panas, udah terus melihat teman jelek banget tadi, tambah aja lagi. Iya, astagfirullahaladzim. Tapi kalau kita kayak begini enak, nyaman tuh. Itu ada malaikat khusus yang memang suruh ngitung butiran-butiran air, apa namanya? Air hujan. Sudah berapa jatuh tuh butiran air hujan? Ada yang bisa ngitung? Nah, tapi ada malaikat yang khusus menghitung ini. Ditugaskan oleh Allah, tugasnya hanya ngitungin air hujan. Berapa? Makanya Nabi bingung, ya malaikat kan beda amat ini. Bentuknya mayang-mayang. Satu malaikat ternyata dia punya sayap 1000 sayap. Dalam satu sayapnya ada 1000 tangan. Dalam satu tangannya ada 1000 jari. Jadi bentuknya aneh. Nabi nanya Jibril, siapa itu? Kok naik? Dipanggil nggak Jibril? Sini. Ente, Nabi pengen tahu terus. Oh iya Rasulullah, iya. Emang beda. Saya bentuknya begini tangan saya banyak. Tugasnya emang apa ya? Kata Nabi. Tugasnya ngitung-ngitung air hujan yang jatuh rintikan-rintik. Ente bisa hitung? Bisa. Pakai apaan? Kalkulator. Pakai. Kok bisa hitungnya? Tuh bisa dihitung. Jangankan itu katanya. Butiran pasir yang ada di muka bumi ini aku bisa hitung. Jumlah daun-daun yang ada di muka bumi ini aku bisa hitung, kata malaikat itu. Karena itu tugasku. Dan aku tahu setiap jatahnya, yang di gunung berapa, yang di lautan berapa, yang di atas rumahnya berapa, aku tahu. Dia kepala Nabi, kagum dengan dia, ternyata dia bisa menghitung itu semua. Nabi nanya, adakah yang tidak bisa engkau hitung dalam kehidupan ini? Dan apa yang kau tidak bisa hitung? Kalau air hujan aja bisa dihitung. Apa yang kamu tidak bisa hitung? Hanya satu yang bisa hitung katanya. Apa? Rahmat Allah yang diturunkan buat orang yang membaca salawat kepadamu ya Rasulullah. Itu yang aku nggak bisa hitung. Walaupun hanya satu rahmat yang Allah berikan kepada orang yang berselawat kepadamu, satu rahmat, tapi sudah menutupi kebahagiaan dia dunia dan akhirat. Ini yang aku nggak bisa hitung. Saking banyaknya cucuran rahmat yang Allah berikan buat orang yang apa? Bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau air hujan masih bisa dihitung, tapi rahmat Allah tidak. Ambil tuh rahmat itu, cari tuh rahmat itu, untuk kita bisa mendapatkan nilai-nilai seperti itu. Kapan? Sekarang. Sambut besok tanggal 12 Rabiul Awal, insya gembirain hati kita menyebutnya Nabi Muhammad. Ini bulan azim, syahrul azim, bulan yang paling mulia bagi umat Nabi Muhammad. Bulan Maulid adalah min a'zamil a'yad. Hari raya yang paling besar bagi umat Islam adalah hari lahirnya Nabi Muhammad. Dia lebih besar daripada Idul Fitri, lebih besar daripada Idul Adha, lebih besar dari Ramadan, lebih besar daripada Lailatul Qadar. Kenapa? Karena tidak akan ada Idul Fitri kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad.
Tidak akan ada itu Idul Adha kalau tidak ada lahirnya Nabi Muhammad. Tidak akan ada Lailatul Qadar kalau tidak ada Nabi Muhammad. Sambut buat kita ini. Dirangin dari sekarang Rabu, aja udah Rabu. Buat nyambut bulan Rabiul. Sambut kita datangin dirangin Nabi Muhammad. Insya Allah senyumin temannya semua ya. Insya Allah. Wa kabhurin yakumu maqama abdi. Ya. Jadi berapa banyak orang yang hamba tapi dia mendapati kedudukan raja, merdeka. Tapi berapa banyak orang yang merdeka malah justru menduduki posisi sebagai hamba. Nauzubillah. Faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Nanti akan masuk satu fasal yaitu fil jiddi, apa? Kesungguhan. Ya. Kemudian wal muwadhabati yaitu muwadhai mudawamati yaitu wamah kontinu, juga wal himmah semangat dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashqi